Halo semuanya. Sebelum kita Halo. sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan pemanasan sebentar, yaitu kita akan cerdas cermat tentang kemerdekaan. Nah, di sini aku ada 3 pertanyaan. Nanti kalian yang mau jawab itu reaction raise hand di Zoom ini. Kalau yang nggak tahu ada 3 more di bawah, lalu kalian pencet raise hand. Jangan dijawab dulu sampai ada aba-aba dari Celidia. Setelah Celidia misalnya kasih tahu namanya, baru boleh jawab. Jawabannya ngomong ya, bukan diketik. Siap ya? Pertanyaan yang pertama, sebutkan 2 negara yang pernah menjajah Indonesia. Leo. Ya, apa jawabannya, Kolio? Jawabannya Jepang sama Belanda. Ya, benar. Selanjutnya, pertanyaan kedua, sebutkan 2 nama pahlawan Indonesia. Kok tanya saya? Siapa itu? Ya. Apa jawabannya? Jenderal Sudirman dan Satu lagi. Ayo Jenderal buka Sudirman sejarah ya. Tetot. Ya, ayo angkat lagi. Yang lainnya tolong raise-nya diturunin dulu dong. Ya. Sesinya diturunin dulu semua. 1, 2, 3. Gabriel. Ya, jawabannya apa, Gabriel? Gap. Yer Soekarno sama Jenderal Sudirman. Ya, benar. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan ketiga. Siapa nama orang penjahit bendera merah putih pertama? Kok tanya saya? Ya, apa Ibu jawabannya? Megawati. Salah. Angkat tangan lagi. Siapa yang mau jawab? Karena. Ya, siapa jawabannya? Ibu Fatmawati. Ya, benar. Oke. BTW kan tambah satu lagi dong. Pertanyaannya tambah satu lagi ya. Coba, Ban. Kamu kan jadi tambah satu lagi. Soalnya seharusnya tim kreatif tidak boleh menjawab. Maaf guys. Leo, sorry Leo. Hari ini kita nggak boleh menjawab apapun, Leo. Oke. Leo. Nice try. Satu pertanyaan lagi. Nice try, Leo. Pertanyaannya, siapa yang mendampingi Soekarno membaca naskah proklamasi? Genovi. Ya, jawabannya. Ya, benar. Oke. Oke, jadi kita akan habis main game cerdas cermat. Kita akan memulai memuji dan menyembah Tuhan. Saya serahkan pada PAW. Oke, halo semuanya. Halo. Gimana tadi pada main game ya? Tadi Meli itu ada bunga di rambutnya itu kayak ibu negara ceritanya ya. Oke. Ya, selamat buat yang menang. Sekarang kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sebelumnya saya mau ngajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa, bahwa kami boleh hari ini boleh menyembah Engkau, boleh datang beribadah Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Itu semua berkat yang luar biasa, dan biarlah kami datang menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami. Hadirlah dalam ibadah kali ini Tuhan, dan biarlah kami memuji-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya ya, amin. Saya suka melakukan hal ini karena saya itu pernah dengar dari salah satu penyanyi kesukaan saya, salah satu ya, soalnya ada banyak.
Namanya Taya. Pasti teman-teman yang tahu saya, tahu Hillsong, pasti tahu namanya Taya. Dia itu suka tangannya itu mengangkat kayak gini. Ini sebagai bentuk bahwa berserah kepada Tuhan, berserah untuk setiap apa yang Tuhan lakukan, berserah untuk ketika kita menyembah, kita berserahlah kepada Tuhan. Nah, saya mengajak kita melakukan hal ini bersama-sama. Kita berserah kepada Tuhan karena kita butuh Tuhan. Dan saya mengajak kita nyanyikan lagu ini, lagu mendoakan bangsa kita. Karena bangsa kita perlu Tuhan, apalagi di masa-masa kayak gini, teman-teman. Teman-teman pasti ngerasain lah, dimanapun teman-teman, pasti teman-teman ngerasain. Bangsa kita, negara kita, nggak cuma negara kita sebenarnya, semuanya. Cuman hari ini kita khusus berdoa untuk bangsa kita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kita katakan lagi, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu
curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu hatiku rindu melihat kemuliaan hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi terakhir ya laku ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia, kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Amin. Tuhan kita luar biasa. Teman-teman, ketika saya menyiapkan lagu ini, saya entah kenapa diingatkan Tuhan bahwa situasi yang kita alami saat-saat ini, pandemi COVID-19, banyak hal yang di dunia ini terjadi, itu seperti angin ribut. Dan saya itu keingetan sebuah ayat di Markus 4 ayat 35-41. Saya mulai dari 38 ya. Itu menceritakan tentang angin ribut yang Tuhan redakan. Pastinya teman-teman sudah familiar dengan cerita ini. Saya bacakan ayatnya ya. Maka murid-murid membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Terus Tuhan Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, hal yang sama Tuhan katakan kepada kita semua. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu gak percaya? Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah kalah, teman-teman. Tuhan kita selalu menang. Dimanapun dia berada, apapun yang dikerjakan, setiap rencana dia itu selalu berhasil. Dan saya mau membawakan lagu ini. Lagu ini terakhir saya sering pakai doa. Lagu ini luar biasa memberkati kehidupan saya, dan semoga lagu ini bisa memberkati kehidupan teman-teman semua. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, my God, come true again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never
everything possible by the power of Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like Jericho, and my walls all crashing down right now. I know you're able, my God, come true again. Katakan bersama. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. Katakan kembali, miracles when you move, such an easy thing for you to do. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, my God, come true again. You can do all things, yes you can. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. Say it again. You can do all things. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. Say it again. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. Let's say it again. You never lost a battle, my God. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never lost. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. And I know you never. Terakhir katakan, I know you never will. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan kami yang sangat bisa diandalkan. Setiap apapun masalah yang menerpa kami, apapun itu, selama kami berpegang padamu, kami tahu Engkau selalu ada dan Engkau selalu menang Tuhan. Semua permasalahan kami bukan cuma permasalahan kami, tetapi adalah semua hal yang dapat kamu kalahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang pimpin firman ini, biarlah Engkau yang pimpin, berkati C. Beatrice yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya lihat. Amin. Halo teman-teman semuanya. Oke, izinkan saya berkata merdeka buat kita semua. Coba dong nyalain mic-nya, bilang merdeka. 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 Oke, teman-teman semuanya, merdeka buat kita semua. Dan juga saya ucapkan welcome buat teman-teman untuk teman-teman yang sudah sejak dulu bergabung di The Movers dan teman-teman yang baru datang hari ini. You're a stranger, tapi hari ini teman-teman datang beribadah sama-sama dan kita berdoa buat Indonesia sama-sama merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76 bersama-sama. Dan saya harap kita semua dapat berkat hari ini. Siapa yang merasakan sudah dapat berkat nih, udah dapat berkat sekarang, boleh angkat tangannya, kasih reaction juga boleh gitu ya. Saya yakin kita udah dapat berkat dari pujian yang tadi dinyanyikan gitu kan, dan kita akan dapat berkat lebih lagi dari firman Tuhan bersama-sama. Dan teman-teman semuanya, kita langsung aja ya, kita baca Alkitab straight to the Bible, dan kita akan buka Alkitab kita, atau kita akan baca ayat ini yang ada di layar teman-teman masing-masing. Di dalam Yehezkiel pasal 22 ayat 29 sampai 31. Yehezkiel 22 ayat 29 sampai 31. Saya ajak teman-teman untuk baca ayat ini bersama-sama, tapi suara teman-teman di-mute aja, ikuti saya untuk kita baca bareng-bareng. Yehezkiel 22 ayat 29 sampai 31, 2, 3. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Teman-teman semuanya, ayat yang kita baca bersama-sama ini adalah ayat yang diambil dari kitab seorang nabi besar. Kenapa kita sebut nabi besar? Karena kitabnya tebal, jadi kita sebut dengan nabi besar. Dan dia ini adalah seorang yang namanya Yehezkiel. Yehezkiel adalah seorang nabi yang berfirman pada saat bangsa Israel sedang mengalami pembuangan ke Babilonia. Dan pada saat itulah dia mendapatkan firman dari Tuhan untuk disampaikan kepada banyak bangsa, termasuk salah satunya adalah bangsa Israel sendiri. Nah, banyak bangsa Israel tuh banyak salah, banyak dosa, banyak keburukan. Kalau teman-teman baca kasih hari-hari ini, ikutin pembacaan Alkitab kasih, teman-teman akan tahu bahwa semakin lama moralitas dan cinta akan Tuhan di dalam bangsa Israel tuh semakin turun. Diganti raja baru, turun lagi, diganti raja baru, turun lagi, dan semakin lama semakin kacau, dan semakin lama semakin gak cinta Tuhan, teman-teman semuanya. Itulah sebabnya kenapa Tuhan itu mengizinkan bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babilonia. Dan pada saat mengalami pembuangan itu, firman Tuhan tuh banyak datang kepada para nabi-nabi. Makanya teman-teman kalau baca Alkitab, teman-teman akan lihat di bagian tengah-tengah Alkitab kita itu adalah kitab-kitab para nabi. Di situ ada kitab Nabi Yeremia, di situ ada kitab Nabi Yehezkiel, di situ ada kitab Daniel juga, ada Amos, Hosea, dan lain sebagainya. Pokoknya itu kitab para nabi. Dan biasanya, kitab para nabi itu tidak disukai banyak orang untuk dibaca, karena di dalam kitab para nabi itu jujur aja Tuhan tuh galaknya setengah mati, teman-teman semua. Galak banget. Dan mungkin teman-teman kalau baca kitab para nabi, teman-teman mikir ini kok Tuhan tuh ngamuk terus gitu ya. Tapi that's the real God. Saya nggak ngomong Tuhan itu adalah Tuhan yang marah terus, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang disiplin, dan dia adalah Tuhan yang galak. Dia nggak mengizinkan orang-orang umat Tuhan itu sampai geser dari hukum-hukumnya dia. Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Our God is a consuming fire. Itu kata firman Tuhan gitu kan. Dan banyak orang cuma pengen kenal Tuhan dari satu sisi. Mereka bilang, oh Tuhan tuh pasti baik, Tuhan tuh nggak mungkin ngamuk. Siapa bilang gitu ya. Tuhan tuh bisa banget ngamuk, teman-teman semua. Dia bisa banget nggak berkenan. Makanya 2 minggu lalu kita bahas tentang gimana caranya kita ini minta ampun sama Tuhan. Nah, dalam firman yang kita baca ini pun, teman-teman bisa lihat bahwa Tuhan tuh lagi marah gitu loh. Dalam ayat 31 Tuhan bilang gini,
Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan ke atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Mungkin teman-teman baca, kenapa kok Tuhan semarah ini? Kenapa Tuhan sejengkel ini, teman-teman semua? Jawabannya ada di ayat-ayat atasnya, tapi terutama adalah, kalau teman-teman baca judul perikop pasal ini, gitu kan, itu adalah bicara tentang dosa-dosa Yerusalem. Jadi orang Israel, orang-orang di Yerusalem itu dosanya luar biasa banyak. Dan yang paling penting, poin yang akan kita perhatikan hari ini adalah di ayat 30, teman-teman. Di ayat 30 Tuhan bilang gini, aku mencari di tengah-tengah orang Israel, di tengah-tengah mereka, seorang yang hendak mendirikan tembok. Karena waktu itu bisa dibilang tembok Yerusalem tuh hancur, tapi bukan cuma tembok secara fisik, tapi tembok spiritual juga. Tembok spiritual orang Israel tuh hancur, gampang diserang sama iblis. Tuhan bilang, Tuhan cari di antara orang Israel orang yang mau mendirikan tembok spiritual itu. Atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan aku musnahkan. Tapi perhatikan, Tuhan bilang gini, gak ketemu orang yang kayak gitu. Gak ada orang yang mau berdiri di hadapan Tuhan, yang mau membangun kembali spiritualitas bangsa Israel, gak mau berdiri di antara Tuhan dan orang Israel, jadi jembatan, jadi berdiri di tengah-tengah Tuhan dan orang-orang yang lain yang gak percaya Tuhan, yang gak cinta sama Tuhan, supaya Tuhan tuh gak memusnahkan tempat itu. Teman-teman tahu apa yang terjadi, firman Tuhan yang Tuhan berikan buat orang Israel ini, hari ini Tuhan berikan kepada kita. Tahukah teman-teman bahwa Tuhan tuh selalu cari orang yang mau berdiri di tengah-tengah. Tuhan cari orang yang mau berdiri di antara Tuhan dan orang-orang yang gak kenal Tuhan. Tuhan mau cari anak-anak Tuhan yang mau berdiri di hadapan Tuhan dan berhadapan juga dengan orang-orang yang tidak cinta Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini bisa mempertahankan negeri ini di hadapan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang banyak nggak kenal Tuhan, teman-teman semua. Dan Tuhan cari orang yang cinta Tuhan di negeri ini. Tapi masalahnya, adakah Tuhan menemukan orang yang seperti itu? Judul firman hari ini adalah, teman-teman semua, stand in the gap. Berdiri di tengah-tengah antara Tuhan dengan orang-orang di Indonesia, di seluruh Indonesia. Yang mereka itu mungkin korup, jahat, nggak kenal Tuhan, yang mereka itu nggak menjalankan hukum gitu ya. Tapi adakah orang yang seperti ini, teman-teman? Mungkin teman-teman berkata, yang bertugas jadi perantara kayak gitu kan bukan saya, Cebet. Yang bertugas jadi perantara itu adalah hamba Tuhan. Yang bertugas jadi perantara adalah pendeta. Yang bertugas jadi perantara adalah mungkin nabi-nabi, orang-orang yang dapat karunia kenabian dari Tuhan, dan sebagainya. Tapi teman-teman semua, kalau teman-teman baca pasal ini dari atas sampai bawah, teman-teman akan lihat bahwa standing in the gap antara Tuhan dengan orang-orang yang nggak kenal Tuhan, itu bukan hanya tugas para pemimpin, bukan hanya tugas para hamba-hamba Tuhan. Tapi ini adalah tugas seluruh umat Tuhan, tanpa terkecuali. Kalau teman-teman baca ayat 26, Tuhan tuh ngamuk sama para imam. Kamu tuh kalau ngajar nggak bener. Kamu tuh membuat hukum-hukumku tuh, orang-orang tuh nggak kenal hukum-hukumku, sehingga mereka melakukan hal-hal mereka pikir itu benar, itu nggak apa-apa. Padahal itu salah, mereka jadi nggak menghormati kekudusanku. Tuhan ngamuk sama para imam, ini teguran buat para hamba Tuhan. Ayat 27, Tuhan ngomong sama para pemimpin politik, kamu kok meres, kamu tuh mengeruk kekayaan, sounds familiar kan? Kamu tuh korup gitulah istilahnya. Kamu itu cari keuntungan buat dirimu sendiri. Tuhan marah sama para pemimpin politik itu. Ayat 28, Tuhan juga marah kepada para nabi-nabi, mereka yang berfirman tanpa perintah Tuhan, gitu kan. Tapi ayat 29-30 yang tadi kita baca, itu ditujukan kepada seluruh umat, seluruh orang di dalam negeri itu. Di mana Tuhan bilang, aku cari orang yang mau berdiri di tengah-tengah dan mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya aku nggak menghancurkan negeri itu. Dan Tuhan cari dari setiap generasi, Tuhan cari setiap waktu orang yang mau berdiri di hadapan Tuhan seperti itu. Tapi masalahnya, Tuhan tidak menemukannya.
sehingga bangsa Israel dihancurkan. Saya yakin kita semua nggak kepengen bangsa Indonesia makin nggak karu-karuan. Bener nggak teman-teman? Yang kepengen Indonesia lebih baik, boleh dong kasih reaction. Atau teman-teman yang kepengen Indonesia lebih baik, angkat tangannya atau tulis di live chat. Kepengen kan Indonesia jadi better place. Nah, berarti apa? Berarti we have to stand in the gap. Kita ini harus berdiri di antara Tuhan dengan orang-orang di luar sana. Kita harus berdiri di antara Tuhan dengan orang-orang yang nggak kenal Tuhan di luar sana. Kayak orang-orang itu banyak yang jahat-jahat. Itu tanggung jawabmu juga. Berarti kita mesti berdiri di gap itu. Gimana caranya supaya kita ini bisa mempertahankan negeri ini di hadapan Tuhan? Supaya bangsa kita itu diselamatkan sama Tuhan, teman-teman. Kalau Tuhan mau hancurkan tuh segampang itu. Kalau Tuhan mau kirimkan api tuh segampang itu, kayak Sodom dan Gomora, semudah itu. Tapi kita harus bisa berdiri di tengah-tengah itu, teman-teman semua. Nah, gimana caranya standing in the gap itu, C? Gimana caranya supaya aku bisa mempertahankan negeri ini, supaya Indonesia itu diselamatkan dari murka Tuhan? Mungkin teman-teman berpikir susah banget. Nggak susah kok, teman-teman. Standing in the gap itu gampang, gitu ya. Tidak sulit. Kita lihat ayat yang ke-30. Di situ dikatakan, aku mencari di tengah-tengah orang Indonesia. Seorang yang hendak mendirikan tembok. Perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi, hendak mendirikan tembok. Apakah sudah mendirikan tembok? Belum. Baru hendak aja, baru mau aja, baru kepengen untuk membangun, baru kepengen untuk membangkitkan spiritualitas bangsa ini. Baru mau aja, baru rindu aja. Tuhan cari orang yang rindu, mulai dari rindu itu aja teman-teman semua. Masalahnya gak banyak orang yang kepengen. Masalahnya gak banyak yang peduli. Gak banyak yang peduli spiritualitas bangsa Indonesia, teman-teman semua. Hal yang pertama, kalau kita mau stand in the gap, mempertahankan negeri ini di hadapan Tuhan. Yang pertama tuh semudah belajar peduli aja kok. Bisa nggak sih kita ini jadi anak-anak Tuhan yang lebih care sama sekeliling kita? Bisa nggak sih kita ini jadi anak-anak Tuhan yang lebih buka mata, lebih lihat sekeliling, lebih memperhatikan apa sih yang bisa aku lakukan, apa sih yang bisa aku bantu, apa sih kontribusi yang bisa aku berikan buat sekelilingku, buat Indonesia, buat orang-orang di sekitarku, buat lingkunganku, kontribusi positif apa yang bisa aku berikan. Belajar peduli. Makanya Tuhan bilang, aku mencari di antara orang Indonesia, di antara orang Israel, sekarang di antara orang Indonesia. Siapa yang hendak, yang kepengen mendirikan tembok, yang rindu loh, yang peduli Tuhan aku pengen gitu ya. Masalahnya yang pengen aja tuh nggak banyak, yang lain-lainnya nggak peduli, ya cuman mikirin diri sendiri aja teman-teman. Sadar nggak sih teman-teman, generasi kita tuh dicap sebagai generasi yang nggak care. Sadar nggak sih? Generasi kita tuh dicap sebagai generasi yang cuma mikirin diri sendiri. Dianggap cuma hidup di dalam dunianya sendiri. Mungkin kita kesel kalau dibilang generasimu tuh nggak peduli ya. Mungkin kita kesel kalau denger gitu. Tapi ya kalau saya pikir-pikir ya itu faktanya juga sih. Sekarang dengan adanya gadget, dengan adanya HP, dengan adanya teknologi di tangan kita tuh sering fokus banget sama apa yang ada di dalam genggaman kita masing-masing. Bahkan ketika keluarga kita ajak ngomong aja, kita sering mengacuhkan, sering nggak peduli. Bahkan ketika orang lain di sekitar kita perlu bantuan aja, mamah perlu bantuan, papa perlu bantuan, adik-adik, saudara perlu bantuan, sering nggak peduli. Bener nggak sih? Teman-teman semuanya, misalnya nih, ini simple aja, survei kecil. Kapan terakhir kali kamu tanya sama keluargamu? How's your day? Papa, mama gimana harimu? Tadi ngapain aja?
Gimana kerjaan? Apa yang papa mama lakukan hari ini? Tadi kemana aja? Apa yang papa mama rasakan? Pernahkah kamu bertanya seperti itu sama orang tuamu? Ngobrol-ngobrol sama mereka tentang feelings mereka. Kalau mereka tanya sama kita sih udah biasa. Tadi kemana? Ngapain aja? Itu udah biasa. Tapi kita sendiri pernah nggak nanya kayak gitu? Aku tuh orangnya nggak yang model gitu, Aku nih orangnya lebih apa ya? Lebih tertutup aku tuh gitu kan. Kalau kamu bilang begitu berarti kamu nggak cukup pengen belajar untuk peduli. Standing in the gap perlu orang yang mau belajar peduli, teman-teman semua. Orang yang saya percaya tuh gini loh, teman-teman. Kalau ada orang yang belajar untuk peduli, pada akhirnya dia akan jadi orang yang peduli. Mungkin awalnya kita orang yang cuek, ya nggak sih? DNA ku tuh cuek, Aku lahir tuh terlahir orang yang rodok cuek sama sekeliling. Oke, tapi manusia itu adalah makhluk yang spesial. Kita bisa belajar untuk mengubah habit kita. Kita bisa belajar untuk mengubah kepribadian kita. Kita bisa belajar untuk mengubah sifat kita juga. Dan kalau kita awalnya nggak peduli, tapi kita mau belajar untuk peduli, pada akhirnya kamu akan jadi orang yang care kok. Pada akhirnya kamu akan jadi orang yang lebih peduli sama sekeliling, teman-teman semua. Saya hari-hari ini lagi nonton Netflix, teman-teman semua. Siapa di antara teman-teman yang nonton Netflix juga? Yang punya langganan Netflix deh. Kapan-kapan teman-teman yang punya Netflix, langganan Netflix, saya kepengen ngajak kita semua Netflix party gitu ya, kalau bisa ada film yang bagus gitu teman-teman. Nah, saya lagi nonton Netflix teman-teman, sebuah serial barat yang namanya The Good Doctor. The Good Doctor ini ceritanya adalah ada dokter autis yang dia tuh kepengen jadi dokter bedah yang ahli. Nah, teman-teman tahu kan autis itu apa? Autisme itu gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita tuh dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Disney Hotstar, Viu, Ikiyi, dan sebagainya. Gak Netflix, tim Netflix gitu teman-teman semuanya. Nah, di dalam Good Doctor ini yang saya suka adalah gini, si pemeran utamanya tuh namanya Sean Murphy. Dan Sean Murphy ini adalah seorang dokter, pengen jadi dokter bedah gitu kan. Dan dia ini orang autis gitu. Bayangin dong teman-teman semua, seorang dokter autis, dokter bedah lagi. Dia itu kayak sering dapat kasus yang sulit, misalnya pasiennya itu dia itu harus melakukan sebuah operasi yang operasi itu membahayakan jiwanya. Bisa jadi dalam operasi terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu kan. Dan resikonya adalah mati. Dan dia sering kali kayak disuruh menyampaikan berita itu pada pasien. Ayo ngomong sama pasien. Nah pas dia datang sama pasien, karena dia orang yang kena autis kan, punya autisme. Jadi dia ngomong sama pasiennya gini, maaf, ini operasinya punya resiko, kamu gagal ginjal, kamu kelainan hati, kamu nggak bisa gerak lagi, dan kamu mati. Bayangin kalau pasien didatengin kayak gitu kan, diomong kayak gitu. Kan ngamuk ya pasiennya, jengkel gitu loh. Kok kamu ngomongnya santai banget sih, kok kamu segitu nggak care-nya sih, segitu ringannya gitu loh kalau ngomong gitu kan. Dan si Sean ini dimarahin sama pemimpinnya dan diajarin juga sama orang-orang di sekitarnya. Sean, kamu tuh harus lebih peduli, kamu tuh harus lebih care sama pasien. Dan tahu nggak teman-teman, yang saya pelajari dari serial ini adalah bahkan orang yang punya kesulitan berkomunikasi dan berinteraksi dan merasakan emosi orang lain pun ending-endingnya setelah berapa episode, dia bisa loh jadi orang yang lebih peduli. Dia bisa loh jadi orang yang lebih simpati sama orang lain, merasakan apa yang orang lain rasakan. Bisa. Nah, kalau orang yang menderita penyakit autisme aja bisa, kenapa kok anak-anak Tuhan nggak bisa belajar untuk peduli sama sekeliling? Dimulai dari keluargamu deh. Sampai ke orang-orang di sekitar kita. Kita semua bisa jadi orang yang peduli, mungkin masalah mau atau enggak aja. Ya, ayat ini dikatakan penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sesara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Ini kayak di Indonesia kan, orang-orang memeras, merampas, menindas orang-orang miskin, dan Tuhan cari orang yang hendak mendirikan tembok, yang peduli. Orang yang peduli itu adalah orang yang gak bakal tamak, teman-teman semua. Saya ingin ingatkan buat teman-teman The Movers yang kerja, meskipun kamu kerja cari cuan, jangan cuma mikirin cuan tok. Jangan cuma mikirin duit
aja. Belajarlah jadi anak-anak Tuhan yang meskipun kamu bekerja untuk penghidupanmu, kamu juga tetap jadi orang yang bisa murah hati. Dan juga berlaku untuk semua teman-teman yang lain. That's why kita belajar juga untuk memberikan persembahan supaya kita tidak tamak. Belajar untuk care, belajar untuk peduli. Orang yang peduli dia juga akan berusaha jadi berkat. Karena dia nggak mikirin dirinya sendiri. Ini salah satu cara teman-teman bisa jadi berkat ya, simple untuk saat ini. Vaksin. Yang belum vaksin, saya ingatkan teman-teman untuk vaksin. Dulu ada kesempatan vaksin, nggak mau vaksin, soalnya males ya kan. Sekarang setelah disuruh vaksin, kalau nggak vaksin nggak bisa masuk mall, semua orang langsung panik untuk vaksin. Kamu tahu itu namanya apa? Itu namanya egois. Cuman pengen jalan-jalan aja, makanya vaksin. Padahal vaksin tujuannya buat itu. Vaksin tuh tujuannya supaya kita bisa mencapai herd immunity dan pandemi ini bisa segera berakhir. Makanya ayo vaksin, bilang dong di live chat, ayo vaksin, semua vaksin. Vaksin adalah tanda kamu peduli. Vaksin adalah tanda bahwa kamu adalah orang yang mau stand in the gap antara Tuhan dengan orang-orang masyarakat Indonesia. Orang yang peduli adalah orang yang juga akan ingin bersaksi. Bisa nggak kita ini mau bersaksi, teman-teman semua? Semudah itu. Standing in the gap tuh semudah belajar untuk peduli. Jangan cuma mikirin diri sendiri, jangan hidup di dalam dunia kita sendiri. Ayo jadi generasi yang care sama orang-orang di sekeliling kita. Yang berikutnya teman-teman semua, kita perhatikan ayat 30 lagi. Tuhan bilang ini, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok. Atau, nah ini, yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Supaya ndak aku musnahkan. Tapi Tuhan nggak ketemu orang yang kayak gitu. Mempertahankan negeri itu kayak gimana sih? Waktu saya baca ayat ini, saya langsung instantly keingetan sama Musa. Tuhan tuh pernah satu saat marah sama bangsa Israel dan Tuhan bilang, Musa, minggir, aku hancurkan seluruh orang Israel ini. Nanti aku bikin bangsa besar dari kamu sendiri, Tuhan bilang gitu. Dan Musa dia berlutut di hadapan Tuhan, dia bilang, Tuhan, jangan hancurkan bangsa ini Tuhan. Kalau kau hancurkan bangsa ini, umatmu sendiri, nanti orang-orang bilang apa Tuhan? Tuhan, kau Tuhan yang besar, kau Tuhan yang hebat. Tuhan, jadi Musa itu mempertahankan negeri itu, berlutut di hadapan Tuhan untuk orang Israel. Teman-teman semua, yang berikutnya, standing in the gap, supaya bangsa Indonesia itu diberkati Tuhan, bukan dihancurkan. Apa yang harus kita lakukan yang berikutnya? Semudah belajar berdoa syafaat buat bangsa ini. Wah, berat nih, Ceh. Doa syafaat, kedengarannya gimana gitu ya. Intinya doa syafaat itu apa sih? Praying on behalf of others. Belajar untuk doa buat orang lain, bukan buat diri kita sendiri. Sering kan kita ini doa buat kita sendiri, buat kerjaan kita sendiri, buat sekolah kita sendiri, buat ulangan kita sendiri. Tuhan tolong besok aku ulangan, Tuhan aku tolong, aku takut nggak naik kelas, Tuhan tolong aku mau masuk sekolah itu. Sering kan kita berdoa untuk diri sendiri, bisa nggak kita belajar berdoa syafaat untuk orang-orang di sekeliling kita, dan juga untuk Indonesia, untuk pemimpin-pemimpin kita. Ada kok dalam Alkitab perintahnya, dalam 1 Timotius 2 ayat 1-4 berkata begini, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, ya kan, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar, buat apa nih teman-teman kita berdoa syafaat? Supaya kita ini bisa hidup tenang, supaya kita ini bisa hidup tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dan itu yang baik, itu yang berkenan di hadapan Tuhan, Juru Selamat kita. Tuhan mengendaki, perhatikan, Tuhan tuh gak pernah kepengen hancurin sebuah bangsa. Tuhan gak pernah kepengen buang bangsa Israel. Tuhan gak pernah pengen buang Indonesia juga. Tuhan gak pernah pengen hancurin Sodom dan Gomora. Tuhan gak pernah kepengen kayak gitu. Apa yang Tuhan pengen? Tuhan kepengen supaya semua orang diselamatkan. Dan semua orang tahu kebenaran, mengenal Tuhan Yesus Kristus. Masalahnya adalah, tidak banyak orang yang mau berdoa syafaat. Padahal teman-teman saya mau tanya nih, doa tuh susah kah? Coba deh teman-teman jawab, doa sulit nggak? Susah nggak berdoa? Adakah sesuatu yang dikorbankan banget untuk berdoa gitu? Enggak sih, kita cuma mengorbankan waktu memang salah satunya.
Tapi nggak banyak orang mau melakukannya. Kita ada di sini hari ini. Itu semua berkat, teman-teman tahu berkat siapa salah satunya? Berkat semua tokoh-tokoh di Alkitab yang mereka itu mau berdoa untuk bangsa mereka. Untuk bangsa Israel. Dari bangsa Israel, bisa keselamatan bisa nyampe kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa kita, bangsa Indonesia. Kalau bukan karena Musa, dia stand in front of God, standing in the gap, gitu kan, doa untuk Israel, ya saya nggak tahu apa jadinya hari ini. Dalam Alkitab juga ada banyak orang-orang lain yang doa syafaat untuk bangsanya. Ada Nehemia, dia berdoa syafaat untuk orang bangsa Israel. Ada Daniel, ada Nabi Amos juga. Ada Abraham, dia pernah doa untuk Sodom dan Gomora juga. Padahal dia nggak tinggal di Sodom dan Gomora. Kenapa Lot bisa selamat? Lot bisa selamat bukan karena dia sendiri, tapi Lot bisa selamat tuh karena doanya Abraham. Teman-teman lihat deh, Amos 7 ayat 2-3. Di sini dikatakan begini, Tuhan marah, Tuhan ngamuk, Tuhan pengen habisin bangsa Israel lagi, kan? Galak, Tuhan galak, teman-teman. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Ini si Amos tuh dia berlutut di hadapan Tuhan dan dia mohon, Tuhan ampuni bangsa Israel. Gimana bisa bangsa Israel tuh bertahan? Bangsa Israel tuh kecil, Tuhan. Teman-teman tahu apa yang terjadi pada saat Amos berlutut di hadapan Tuhan dan doa syafaat kenceng di hadapan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Gak bisa tahan bangsa ini, negeri ini di hadapanmu Tuhan. Ayat 3 berkata begini, maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Terus Tuhan bilang gini, itu gak akan terjadi. Tuhan mau sapu habis, Tuhan bilang gak bakal terjadi. Mungkin pada saat kita doa sama Tuhan, Tuhan aku doa untuk orang-orang di sekelilingku yang belum kenal sama Engkau. Tuhan aku doa buat para pemimpin-pemimpin bangsa. Tuhan aku doa untuk kotaku, untuk negeriku. Mungkin doa syafaat kita nggak bisa menghilangkan dosa-dosanya pemimpin-pemimpin kita. Tapi doamu bisa jadi saluran kemurahan Tuhan buat bangsa ini. Jangan pernah berpikir doamu tuh nggak punya arti. Doamu selalu punya arti. Tapi masalahnya nggak banyak orang mau untuk mengorbankan waktunya untuk berdoa sedikit untuk sekeliling, untuk bangsa, untuk orang-orang di atas, teman-teman semua. Ayo doa yang banyak, ayo doa yang kenceng sama Tuhan. Bangsa kita ini lagi kesulitan, luar biasa. Teman-teman dengar kan di Afghanistan ada masalah di sana, you see? Ada oknum-oknum yang berusaha untuk menghancurkan, dan itu berhasil, mereka berhasil melakukannya. Presiden Joe Biden dia menarik tentara Amerika dari Afghanistan. Saya nggak ngomong politik di sini, tapi Presiden Joe Biden dia menarik pasukan dari Afghanistan dan dia bilang pasukan Amerika nggak bisa dan nggak seharusnya berperang dan mati dalam perang yang tidak mau diperjuangkan oleh Afghanistan untuk diri mereka sendiri. Jadi tentara Amerika mereka bantuin orang-orang Afghanistan untuk memerangi oknum yang berusaha untuk menunggangbalikan bangsa mereka itu. Tapi masalahnya mereka sendiri nggak mau berjuang. Sehingga akhirnya apa? Kekuatan tuh ditarik balik. Nah sama halnya dengan itu, miriplah dengan hal itu teman-teman semua. Tuhan nggak pernah kepengen memusnahkan satu bangsa. Tapi masalahnya manusianya sendiri yang nggak pernah mau berusaha. Tuhan udah kasih firman-Nya, Tuhan udah kasih perintahnya, Tuhan suruh untuk doa juga. Doa kita adalah cara kita berperang dengan kekuatan jahat yang mau menunggangbalikan bangsa kita. Tapi banyak yang nggak mau berjuang. Teman-teman semuanya mau nggak berjuang? Teman-teman semua kita baca lagi ayat 30. Kita baca sekali lagi. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Itu kata firman Tuhan. Kata Tuhan gini, aku nggak menemukan orang yang bisa stand in the gap dan orang ini benar di hadapanku. Saya ingat pada saat Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora, dia tawar-menawar sama Tuhan, teman-teman.
Tuhan gimana kalau ada 50 orang benar di sana? Tuhan bilang nggak akan aku musnahkan. Nggak akan. Terus turun terus 40, 30 sampai akhirnya tuh tinggal 10 orang. Tuhan terakhir, gimana kalau misalnya ada 10 orang benar di Sodom dan Gomora di antara puluhan ribu orang yang ada di sana? Gimana Tuhan kalau ada 10 orang benar? Tuhan bilang nggak akan aku musnahkan. Tapi masalahnya sama kayak kata-kata di ayat ini, Tuhan bilang 10 aja itu nggak ketemu, nggak kelihatan teman-teman semua. Nah yang terakhir teman-teman semua, gimana sih caranya standing in the gap di antara Tuhan dengan orang-orang di dalam bangsa Indonesia ini, teman-teman semua? Semudah ini loh, teman-teman semua. Semudah belajar takut akan Tuhan. Takut akan orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang akan menyelamatkan orang-orang di sekelilingnya juga. Maksud saya gini, kalau kita bisa takut akan Tuhan sungguh-sungguh, komunitas kita bisa takut akan Tuhan sungguh-sungguh, murka Tuhan atas kota kita tuh bisa ditahan. Murka Tuhan atas bangsa kita tuh bisa tertahan, teman-teman semua. Nggak jadi ditunggang balikan sama Tuhan. Makanya saya mau ngajak semua Nada Movers untuk benar-benar cinta sama Tuhan. Takut akan Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan yang kalau ikut Tuhan tuh setengah-setengah. Ayo kita ikut Tuhan tuh total. Seluruhnya kita serahkan sama teman-teman Tuhan. Pada Tuhan teman-teman semuanya. Jangan sampai ada yang kita cintai lebih daripada Tuhan. Dalam ayat 3-5 kalau teman-teman lihat di ayat atasnya, teman-teman akan lihat orang Israel tuh kenapa sih dihancurkan sama Tuhan? Karena orang Israel tuh sembah berhala gitu loh. Mereka tuh gak peduli sama Tuhan, mereka lebih cinta sama yang lain. Nah kita kalau mau takut akan Tuhan, kita harus cinta Tuhan tuh nomor 1 dan jadikan Tuhan tuh segalanya. Dan kalau takut akan Tuhan, kita tuh harus hargai ibadah. Dan kita harus menghargai saatnya datang sama Tuhan. Kalau teman-teman kita waktunya datang sama Tuhan, ayo kita datang sama Tuhan. Jangan sampai kita tunda-tunda, jangan sampai kita main HP, jangan sampai kita nggak menghormati hadirat Tuhan, benar-benar hargai hadirat Tuhan itu. Pada saat kamu menghargai hadirat Tuhan itu, murka Tuhan tuh tertahan, berkat Tuhan tercurah, dan sekeliling kita tuh juga tertolong. Bukan cuma kita yang tertolong, tapi orang-orang di sekeliling kita tuh juga tertolong, teman-teman semua. Jaga perkataan, jangan sampai berkata buruk tentang orang lain. Dalam bangsa Israel tuh ada banyak pemfitnah-pemfitnah. Sehingga Tuhan ngamuk. Dan juga nih, saya ingin ingatkan teman-teman, takut akan Tuhan itu termasuk apa? Termasuk jangan izinkan pikiran kotor masuk. Ayo semuanya pikiran yang mesum, ya kan? Saru, pikiran yang nggak bener, semua dibuang, teman-teman semua. Gimana caranya buang pikiran mesum, C? Gampang, isi sama firman Tuhan. Makanya jangan lihat-lihat yang aneh-aneh. Bacanya baca firman Tuhan. Jangan nonton yang aneh-aneh. Jangan mikir yang aneh-aneh. Kalau udah mulai mikir aneh-aneh, coba baca firman Tuhan. Ntar kan hilang pikiran itu. Kenapa kok saya bicara gitu? Karena di ayat 10-11 Tuhan bilang, bangsa Israel tuh banyak melakukan kemesuman. Tuhan ngamuk luar biasa. Segampang itu kok. Semudah itu standing in the gap. Belajar takut akan Tuhan, dan salah satu aplikatifnya ya jangan izinkan pikiran kotor masuk dalam hidup kita. Dan juga, jangan cuma mikirin duit. Jangan cuma cari cuan, teman-teman semua. Jangan jadi anak Tuhan yang tamak. Nah, Sodom dan Gomora tuh sebetulnya punya kesempatan untuk diselamatkan, asal saja orang yang namanya Lot itu takut akan Tuhan sungguh-sungguh. Kalau dia takut akan Tuhan sungguh-sungguh, dia akan jadi dampak buat orang-orang di sekelilingnya. Orang itu nggak bisa setengah-tengah untuk jadi berkat, teman-teman semua. Hanya orang yang benar-benar passionate tentang Tuhan yang bisa jadi berkat untuk orang-orang di sekeliling. Masalahnya Lot setengah-setengah tuh nggak ada gunanya. Setengah-setengah tuh nggak ada gregetnya, teman-teman. Nggak ada yang bakal terpengaruh dengan setengah-setengahmu sama Tuhan itu. Tuhan tuh baik, kah? Ya lumayan. Aku pengen dong ke gereja. Oh, ya boleh. Tapi kamu sendiri nggak terlalu semangat untuk ke gereja. Siapa yang kepengen diajak ke gereja sama kamu? Berani nggak kita jadi anak Tuhan tuh dengan tegas kita berkata kita itu cinta sama Tuhan. Tris,
orang yang cinta Tuhan. Berani nggak bilang kayak gitu? Gabriel, aku orang yang cinta Tuhan. Stephen, saya ini orang yang cinta Tuhan. Berani nggak kita tegas ngomong kayak gitu, teman-teman semua? Ayo teman-teman semua, bisa nggak di antara ratusan juta penduduk Indonesia, Tuhan menemukan anak-anak The Movers sebagai sedikit orang yang benar? Tuhan cari sedikit. 10 aja Tuhan mau selamatkan 65.000 orang. Gimana kalau kita di sini ada 42 orang di sini. Mau standing in the gap, berdiri, membela, maksud saya mempertahankan bangsa Indonesia di hadapan Tuhan. Tuhan, aku takut akan Kau. Tuhan, tolong bangsa Indonesia. Tuhan, aku care sama bangsa ini. Tuhan, Kau tolong. Tuhan, Kau bangkitkan bangsa ini. Tuhan, Kau bangkitkan penginjilan dalam negeri ini. Tuhan, Kau tolong berikan takut akan Tuhan untuk memimpin kami. Bisa nggak kita ini dikenali Tuhan sebagai sedikit orang yang benar? Itu. Yang terakhir teman-teman, kita baca lagi ayat Yeskiel 22 ayat 30 ini dalam terjemahan Amplified Bible. Saya bacakan. I search for a man among them who would build up the wall and stand in the gap before me for the sake of the land. Dan Tuhan janji, I would not destroy it. Tapi Tuhan bilang, but I found no one. Lebih sedihnya dalam situ ada kurung ini, not even one. Saya nggak mau ini terjadi untuk bangsa Indonesia. Tuhan nggak ketemu satu pun yang cinta sama dia. Saya nggak mau kayak gitu. Maka pertanyaan saya buat teman-teman, would you be the one yang stand in the gap itu? Bisakah kita jadi berkat? Bisakah kita jadi orang care? Bisakah kita jadi orang yang benar-benar cinta sama Tuhan total-totalan dan habis-habisan menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita? Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami tahu Tuhan, kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang sayang, terutama Kau sayang Tuhan atas negeri kami. Kau juga sayang atas bangsa Indonesia Tuhan. Hari ini kami belajar mengenali Engkau lagi bahwa ternyata memang bukan Kau ingin memusnahkan bangsa-bangsa, tapi Kau ingin cari orang yang mau berdiri di antara Engkau dan bangsa-bangsa, yang mau jadi berkat untuk orang-orang di sekeliling, yang mau berdoa untuk orang-orang di sekeliling, yang mau Tuhan menunjukkan kepada dunia betapa luar biasanya berjalan bersama dengan Engkau dan menjadi orang-orang yang takut akan Engkau itu. Dan biarlah kami ini termasuk bilangan orang-orang yang Kau temukan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Termasuk orang-orang yang peduli akan sekeliling kami dan orang-orang yang mencintai Engkau dengan sepenuh hati kami. Kiranya Tuhan firman-Mu ini Kau tanamkan dalam hati kami. Kiranya setiap anak The Movers Tuhan, semua bisa mengembangkan talenta masing-masing. Dan semua Kau berikan hati yang peduli, hati yang cinta akan sekeliling. Dan terutama cinta akan Kau. Kau tumbuhkan Tuhan jiwa kami, Kau juga bakar roh kami. Supaya kami ini lebih berapi-api lagi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Terima kasih untuk berkat yang Kau berikan buat kami. Terima kasih karena Engkau sudah ingatkan kami sekali lagi. Dan kami hormat akan Engkau, kami cinta akan Engkau, dan kami serahkan ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami cintai. Haleluya. Amin. Searching for a higher temple. In you we live and move and breathe. I set my heart on what you do now, here and now, and I won't stop chasing after you. Everyone joining the rhythm of love. Wherever we run, we move to the beat of our song. Hands up, love is
never gonna leave me, I can be sure. I know that you see me wherever I go, no matter the road, holding the hope, never gonna stop. Caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm, caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm. Hands up, love is reaching out to you. Rise up, let the spirit make you move. Light up, feel your grace light up the room. Caught up, yeah. Caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm. Caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm. Caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm. Caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm. Everyone joining the rhythm of love. Wherever we run, we move to the beat of our song. Caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm. Caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm. Caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm. Caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm. Wih, tepuk tangan dong untuk Excelsior. Tepuk tangan dulu dong semuanya, tepuk tangan. Wih, keren banget gak sih? Itu asli ada aku guys, cuman kayak nggak cukup gitu layar, jadi nggak jadi. Ya, jadi buat kalian semua, ya. Oh ya, aku mau ngingetin sekalian ya, buat kalian yang mau melayani Tuhan dan lain-lain, pelayanan apapun itu ya bisa kontak leader-leader, bisa kontak Genovi atau Bella atau siapapun yang biasanya. Ya, siapa ya biasanya? Ya, itulah pokoknya. Genovi biasanya, oke? Buat pelayanan-pelayanan ya, jangan sampai, ya kita harus jadi gap guys, kita harus jadi gap seperti kata J. Beatrice, oke? Kita harus juga mau melayani juga, oke? Oke, setelah ini kita akan bermain game. Karena kalau 17-an tidak bermain game, kayak bukan 17-an, itu kayak Natal ya, kayak sunyi-sunyi gitu. Enggak, maksudnya kayak homi-homi gitu. Kita akan bermain game, tapi setelah ini gamenya akan kita bagi menjadi 2 room. Kita akan breakout room habis ini, yang akan dipimpin oleh saya dan saudari Lydia. Oke? Bentar. Ya. Jadi roomnya akan dibagi 2. Setelah ini jangan keluar masuk room ya. Kalau keluar masuk room kalian tak omong no Tuhan. Di room saya akan bermain tebak kata yang hilang, dan di roomnya saudari Lydia akan bermain tebak lirik lagu nasional. Ini akan di-split nanti random ya. Jadi jangan masuk keluar. Kalau masuk keluar tak bilangin Tuhan. Oke? Semuanya siap? Sudah siap semua? Ayo kita masuk ke breakout room ya. Oke, masuk semuanya. Welcome back guys ke main room ya. Aduh, aku kaget melihat wajahku sendiri besar kayak gini tiba-tiba. Oke, aku mau lihat kalian semua. Gimana guys, gamenya seru nggak? Seru. Gimana guys? Coba kasih reaction-nya dong kalau seru. Ya, walaupun gamenya simple ya. Oke, aku sudah dapat pemenang dari room yang kedua ya kan. Aku 1 atau 2 sih sebenarnya. Tadi sempat aku satu room sama Lydia ya tiba-tiba. Iya, seru Jadi banget ya. Iya, kayak mau 2 game gitu satu room. Oke. Jadi aku ngulang sedikit ya, di game pertama di roomku itu ada game tebak lirik lagu yang potongan lagu ya. Dan di di grup roomnya Leo, kok tiba-tiba terbata-bata. Di roomnya Leo ada tebak kata yang hilang. Jadi ada satu kata, lalu ada huruf-huruf yang hilang, lalu nebak itu kata apa. Nah, kayaknya seru juga ya, dua-duanya seru. Jadi kalian sebenarnya main di game yang berbeda-beda. Dan kita ambil dari setiap room itu 2 pemenang. Dan sekarang aku akan mengumumkan pemenangnya di main room ini ya kan. Ini sangat mengejutkan ya. Dan saya minta pura-pura gitu guys tangannya, tolong.
Ya, makasih Ko David untuk idenya ya. Ya tuh, bantu saya ya. Dan pemenang di room 1, di room Lydia ya, itu Jesslyn dan Shannon. Tepuk tangan. Yeay. Dan untuk di room kedua, tolong kasih dun lagi. Ayo semuanya tangannya bersama-sama. Ya, ada Obed dan James Santacibi. Yeay. Congratulations buat teman-teman yang menang ya, yang sudah menang. Nanti bakal dikontak oleh tim kreatif untuk pengiriman hadiahnya. Setelah ini saya serahkan kepada Cebetris. Oke teman-teman semua, kemarin kan kita ada event gitu ya teman-teman, yaitu teman-teman tahu nggak? Kita ada event The Movers Cinta Indonesia, dan akhirnya sudah ditemukan pemenangnya teman-teman semua. Kita akan lihat bersama-sama. Event of the Year. Loh, kok gini? Oke. Event of the Year, winners of The Movers Cinta Indonesia. Yang pertama adalah... Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 buat kita semua rakyat Indonesia. Nah, hari ini nggak afdol kalau kita nggak bahas Kita lihat tentang dulu ya, Indonesia guys. kita tercinta ini, terutama di hal makanan. So, karena aku arek Surabaya, aku merekomendasikan kalian 5 makanan yang wajib banget kalian makan kalau misalnya kalian datang ke Surabaya ataupun kalian arek Surabaya yang belum pernah makan. So, let's check this out. Oke teman-teman semua, itu pemenang yang pertama. Nggak kuat yang namanya wing di akhir itu gitu ya teman-teman semua. Nah, kemudian pemenang yang kedua adalah Jesslyn. Kalau teman-teman mau lihat hasil akhirnya, nanti teman-teman bisa lihat di Instagram. Dan juara yang ketiga adalah Bella. It's Bella on the track and striking like a maneuver. Riding on the beat goes smoothly, there is no bloopers. 76 Independence Day with the movers. So I make my move first. Don't wanna be a loser. Back to back and vice versa. Yeah, but it got done. Oke teman-teman semuanya, nggak diputar semua supaya teman-teman bisa nambah view di akun Instagram mereka masing-masing. Oke, pemenangnya adalah Lydia, kemudian Jesslyn dan Bella. Dan saya mau sharing juga bahwa semua teman-teman yang ngumpulin itu juga dapat hadiah. Ini kejutannya. Jadi semua teman-teman, ada Meliana, ada Febe, ada Winnie, ada Gabriel, ada Leo, dan semua yang menang juga akan dapat hadiah tambahan seperti ini. Nanti teman-teman, aduh kelihatan gak sih? Teman-teman akan dapat di dalamnya snack-snack gitu kan, jam rose, dan juga teman-teman akan dapat mie remes, shake and shore, terus ada semacam-macam yang lain-lain. Jadi makanya itulah sebabnya kalau The Movers ngadain challenge, saya ngajak teman-teman semuanya ikut, karena siapa tahu akan ada hadiah kejutan seperti ini untuk semua yang ikutan gitu ya. Congratulations teman-teman semuanya. Oh ya, buat yang menang, yang 3 orang tadi bisa kontak ke si kreatif, kontak ke Bella untuk bisa pesan makanan seharga 76.000, dan expiry date-nya untuk bisa pesan makanan seharga 76.000, makanan apa saja adalah minggu depan, 1 minggu dari sekarang gitu ya. Jangan pesen 3 tahun dari sekarang terus minta klaim ke The Movers, oke? Thank you teman-teman semuanya. Oke, Ciela, selamat ya buat kalian semua yang udah menangin.
Dimana apa namanya challenge-nya ternyata dapat semua ya kan ya, jadi kan seru gitu kan. Soalnya aku dapat. Oke, sebelum kita akhirin, aku mau kasih pengumuman sedikit aja. Yang pertama, minggu depan adalah acara family time, oke? Jadi di sini kita ada 3 family time, di mana yang pertama ada Mantaku family, yaitu khusus perempuan-perempuan ya, laki-laki nggak boleh, oke? Yang kedua, ini laki-laki juga boleh, perempuan boleh, siapapun boleh. Ada One Family, bisa kontak ke Shannon ataupun ke Cemaria, oke? Yang ketiga, ini biasanya hari Sabtu ya, Sabtu malam minggu gitu kan. Itu ada GT Family, bisa kontak langsung ke Cenovi atau ke Celidia. Yang kedua, kita ada new member. Mungkin ada teman-teman di sini yang hadir di The Movers, nanti bisa langsung kontak ke Keisha. Kalau misalnya baru pertama kali, biar nanti bisa didata ya sama Us-Us, oke? Dan buat teman-teman yang baru, mau ajakin teman-teman yang lain buat ikutan Zoom juga boleh loh ya. Oke, yang ketiga, jangan lupa untuk follow Instagram The Movers untuk dapat info-info terbaru dan game-game, main-main game gitu kan, seru kan? Dan terus berhubungan sama The Movers dong pastinya. Oke, kayaknya itu aja pengumuman hari ini. Jadi sebentar lagi kita akan menerima doa berkat dari C. Beatrice ya. Setelah doa berkat, teman-teman jangan keluar dulu, soalnya kita bakalan foto bersama, oke? Selanjutnya saya serahkan ke C. Beatrice, terima kasih. Oh, barusan pakai filter. Oke. Iya. Oke, teman-teman, kita berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita bersama. Ya Bapak yang Maha Baik, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk ibadah yang kami laksanakan hari ini, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, dan terima kasih juga karena kami bisa melihat bahwa sekarang tren untuk yang kasus COVID ini sudah menurun Tuhan. Itu semua karena berkat Engkau. Terima kasih karena Engkau sudah bimbing kami dan gereja kami melalui masa-masa yang luar biasa ini Tuhan. Dan kami hari ini bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati bangsa kami. Kiranya Engkau berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikan takut akan Engkau. Dan terutama kami semua Tuhan juga Engkau berikan takut akan Engkau. Dan bisa jadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Mereka yang belum mengenal Engkau. Biarlah mereka bisa kenal Tuhan Yesus melalui hidup kami semua. Dan kami semua di sini mengangkat tangan kami minta berkat-Mu Tuhan. Mari kita semua angkat tangan kita. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Diberkati apapun yang kau lakukan, katakan dan kerjakan. Diberkati juga setiap persembahan yang kau persembahkan pada Tuhan dengan hati cinta. Tuhan memberkati, Tuhan memagari setiap keuanganmu, dan Tuhan akan menambahinya sehingga berlimpah-limpah sesuai dengan janji firman yang sudah Dia berikan dalam firman-Nya. Bawalah semua berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati teman-teman semuanya. Jangan lupa foto dulu. Oke teman-teman, kita bakal foto bersama ya. Jadi semuanya on cam dulu. Semuanya on cam yuk. Oke, semuanya on cam. Kedua, pose kemerdekaan ya posenya ya. Yuk. Oke, 1, 2. Cheers. Oke, slide ketiga. Bebas ya, kayak bebas. 1, 2. Oke, yeay. Oke, udah sampai di penghujung acara. Semuanya unmute semua. Terus kita ngomong dadah semuanya. See you on selanjutnya. Dadah semuanya. Dadah. Semua. God bless you. Merdeka. You are the reason